Hujan rintik-rintik menemani langkah Nadia di jalan kecil yang gelap, diapit hutan lebat di kiri dan kanan. Kendaraannya mengalami kecelakaan di tikungan tajam, memaksanya berjalan kaki mencari pertolongan. Cahaya dari senter ponsel menjadi satu-satunya penunjuk jalan dalam kegelapan pekat. Kenapa aku harus memilih jalur ini? Kalau tahu begini, lebih baik aku lewat jalan utama. Gumamnya sambil memeluk jaket untuk mengusir rasa dingin yang mulai menyergap. Setelah melangkah beberapa meter, ia melihat sinar kecil berkelap-kelip di kejauhan. Harapan tumbuh di hatinya. Nadia mempercepat langkah menuju sumber cahaya tersebut. Semakin dekat, ia menyadari bahwa itu berasal dari sebuah perkampungan yang tampak sunyi. Dengan napas tersengal, ia tiba di depan rumah yang terlihat lebih besar dibandingkan bangunan lainnya. Lampu di beranda redup, nyaris padam. Nadia ragu sejenak, tapi kemudian memberanikan diri mengetuk pintu. Ketukan pertama, tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi, kali ini lebih keras. Akhirnya, suara langkah terdengar dari dalam. Pintunya terbuka, menampilkan seorang pria yang tampak kusam. Wajahnya penuh keriput, matanya tajam menelusuri setiap detail sosok Nadia. Kok malam-malam begini, Nduk? Suara terdengar serak, bercampur rasa ingin tahu. Mobil saya rusak di jalan, Pak. Ban pecah, dan saya tidak tahu harus kemana. Bapak bisa membantu? Nadia menjelaskan sambil memaksakan senyum. Pria itu diam sejenak, lalu mengangguk pelan. Masuk dulu, kita berbicara di dalam. Nanti saya akan memanggil orang untuk membantu, katanya sambil membuka pintu lebih luas. Nadia melangkah masuk, merasa lega telah menemukan tempat berlindung. Namun, begitu melewati ambang pintu, hawa dingin langsung menyergap. Ia memperhatikan sekeliling ruangan. Perabotan kayu terlihat tua, cat dinding mengelupas, dan suasana ruangan terasa berat. Duduk saja dulu, Nduk. Saya ambilkan air, kata pria itu sebelum menghilang ke arah belakang. Nadia menunggu, tapi ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Suasana begitu sunyi, seolah-olah seluruh tempat itu berhenti bernapas. Nadia menggenggam ponselnya erat-erat, berharap pria itu segera kembali. Di luar, suara angin semakin keras, membawa aroma yang aneh dan asing. Nadia duduk di kursi kayu tua yang berderit di setiap gerakan. Suasana rumah itu semakin terasa tidak wajar. Udara dingin menyeruak dari lantai, menjalar hingga ke tulang. Dinding yang kusam seperti memancarkan aura aneh, seolah-olah menyimpan cerita kelam. Kok lama sekali ya? Gumamnya sambil melirik ke arah belakang rumah, tempat pria tua tadi menghilang. Hening yang sebelumnya menguasai ruangan, tiba-tiba terpecah oleh suara langkah kaki berat. Nadia menoleh, berharap pria tua itu kembali dengan kabar baik. Namun, yang muncul malah 5 pria lain, masing-masing dengan wajah kosong tanpa emosi. "Siapa kalian?" tanya Nadia sambil berdiri dari kursinya. Rasa was-was mulai menguasai. Salah seorang pria dengan jaket subur mendekat. Bibirnya melengkung membentuk senyum kecil. "Kami di sini untuk membantu Nona," ucapnya dengan nada sinis. Nadia mengerutkan dahi, mencoba mencari jalan keluar di sela ketakutannya. "Tolong panggilkan seseorang untuk memperbaiki mobil saya," pintanya, meski terdengar goyah. Pria itu tertawa kecil, diikuti oleh yang lain. "Di tempat ini, bantuan datang dalam bentuk lain," katanya sambil membedakan jarak. Nadia mundur dengan langkah gemetar. Punggungnya menabrak meja kayu di belakang. "Apa maksud kalian? Jangan macam-macam," serunya, mencoba menunjukkan keberanian. Namun, pria-pria itu terus maju, memadatkannya dengan gerakan perlahan. Tapi pasti, salah satu dari mereka mengulurkan tangan, seolah mencoba meraih Nadia. "Jangan sentuh aku, jangan dekati aku." Nadia berteriak panik, suaranya menggema di ruangan yang sunyi. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang peduli. Tangannya mencoba meraih sesuatu di meja, apa saja yang bisa dijadikan alat perlindungan. Namun, sebelum ia sempat mengambil tindakan,
tubuhnya ditahan oleh kekuatan yang tak mampu dilawan. Jeritannya menggema, menyayat malam yang semakin mencekam. Tapi di luar sana, hanya angin yang menjadi saksi bisu dari harapan putus asa itu. Fajar menyingsing perlahan, tapi tidak membawa ketenangan. Tubuh Nadia terletak di tengah ladang yang sepi, tertutup embun pagi yang dingin. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, membeku dalam ekspresi ketakutan yang mencekam. Di sekitar tubuhnya, tidak ada tanda-tanda kehidupan selain angin yang berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Penduduk desa yang kebetulan melintasi ladang segera berteriak histeris, memanggil warga lain untuk datang. "Ada mayat, cepat ke sini." Beberapa orang berkumpul, menatap tubuh tak bernyawa itu dengan ngeri. Salah seorang wanita tua menggumam, dia seperti melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mati. Seorang pemuda mendekati kepala desa yang baru tiba di lokasi. "Pak, apa yang harus kita lakukan? Ini kejadian yang aneh." Kepala desa, seorang pria berusia setengah baya dengan raut serius, mengamati tubuh Nadia dengan penuh perhatian. Ia berlutut, memperhatikan wajah korban, lalu menghela napas panjang. "Ini bukan pekerjaan makhluk biasa. Ada yang lebih gelap dari ini," ucapnya dengan suara rendah. Warga lain yang berdiri agak jauh mulai berbisik-bisik. "Mungkin arwah penunggu desa ini yang murka," ujar salah satu pria tua dengan nada pelan, tapi cukup jelas terdengar. "Jangan terlalu berasumsi," tegas kepala desa. "Kita harus melaporkan ini kepada pihak yang berwenang." Namun matanya menunjukkan kegelisahan yang tak mampu ia sembunyikan. Ia tahu desa itu menyimpan rahasia kelam yang tak berani diungkapkan. Nadia bukan orang pertama yang ditemukan dalam kondisi seperti itu, dan mungkin bukan yang terakhir. Di kejauhan, kabut mulai turun, membuat desa dengan ketenangan mencekam. Di tengah keramaian kecil itu, burung gagak terbang rendah, mengeluarkan suara serak yang seolah menjadi pertanda bahwa sesuatu yang lebih buruk akan segera datang. Sejak Nadia ditemukan tewas di ladang, desa itu berubah menjadi tempat penuh kecemasan. Malam-malam yang dulu sunyi kini dipenuhi suara tangisan samar yang berasal dari arah pohon besar di tengah ladang. Beberapa warga yang berani keluar malam mengaku melihat bayangan seorang wanita berdiri di bawah pohon itu. Rambutnya tergerai menutupi wajah. Pak Wiryo, pria tua yang membuka pintu untuk Nadia malam itu, merasakan suasana rumahnya semakin ganjil. Malam-malamnya tidak lagi tenang. Hawa dingin menempati sudut ruangan, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Pada suatu malam, suara langkah kaki menggema di lorong rumahnya. Pak Wiryo yang sedang duduk di kursi goyang, terkejut mendengarnya. Ia mengambil tongkatnya dan berdiri perlahan. Siapa di sana? Sungguh tegas, meski ada getaran kecil yang sulit disembunyikan. Tidak ada jawaban. Hanya langkah kaki itu yang semakin mendekat. Kali ini suara tawa kecil terdengar melengking tapi perlahan seperti mengejek. Pak Wiryo melangkah ke arah suara, tangannya menggenggam tongkat erat. "Jangan main-main di rumahku," bentaknya. Namun ketika ia tiba di lorong, tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba pintu di belakangnya tertutup keras dengan bunyi yang menggema. Pak Wiryo terlonjak, jantungnya berdebar kencang. "Siapapun itu keluar sekarang," serunya. Suara langkah berhenti, tapi hawa dingin semakin pekat. Dari sudut matanya, Pak Wiryo menangkap bayangan samar di belakangnya. Ia berbalik dengan cepat namun hanya menemukan ruang kosong. Namun sebuah suara lirih terdengar jelas, tepat di telinga. "Kembalikan keadilan, atau aku akan datang lagi." Pak Wiryo terhuyung, tubuhnya terasa lemah. Ia menjatuhkan tongkatnya, terduduk di lantai dengan napas terengah-engah. Dalam pikirannya, dia tahu ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang dimainkan di desa ini, dan Nadia adalah bagian teka-teki dari teki mengerikan itu. Pak Wiryo masih terduduk di kursi ruang tengah, tangannya gemetar memegang tongkat kayu. Hatinya dipenuhi kecemasan setelah peristiwa tadi. Namun,
Ia mencoba berpikir rasional. Mungkin hanya imajinasiku, gumamnya. Meski jauh di lubuk hati ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba lampu rumahnya padam. Kegelapannya pekat, hanya suara angin di luar yang terdengar. Pak Wiryo meraih korek api di atas meja, tetapi tangannya gemetar hingga sulit menyalakan api. Saat matanya mulai menyesuaikan diri dengan kegelapan, ia melihat sesuatu di sudut ruangan. Sosok wanita berdiri di sana, bergaun putih panjang dengan rambut kusut menutupi sebagian wajahnya. Mata yang menampilkannya memancarkan kengerian, merah seperti darah yang mengalir. "Kamu, Nadia?" tanya Pak Wiryo, suaranya bergetar hampir tidak terdengar. Sosok itu tidak menjawab. Ia melangkah pelan, seolah menikmati setiap detik yang berlalu. Senyum mengerikan terpampang di wajahnya, membuat suasana semakin mencekam. Pak Wiryo mencoba mundur, tetapi tubuhnya terasa berat. "Tolong, jangan. Aku tidak..." Kata terhenti saat ia merasakan sesuatu yang mencengkeramnya. Bukan tangan manusia, tapi kekuatan tak kasat mata yang menekan dengan kuat. "Tolong. Ampun." Suaranya terdengar, matanya mulai memelotot. Ia merasakan napasnya semakin sulit. Sosok itu kini berdiri di hadapannya, menampilkan penuh bukti. Dalam hitungan detik, tubuh Pak Wiryo terjatuh ke lantai. Wajahnya membiru, matanya terbuka lebar, membeku dalam horor. Di sekitar tubuhnya, hawa dingin membeku, sementara sosok wanita itu perlahan menghilang, meninggalkan kenyamanan yang lebih mencekam. Di luar rumah, suara burung gagak kembali terdengar, seolah menandai awal dari teror yang lebih besar. Desa itu baru saja menerima balasan asli. Desa yang tadinya penuh tawa kini berubah menjadi sarang ketakutan. Setelah kematian Pak Wiryo, kemalangan tidak berhenti di situ. Pak Taryo, seorang petani yang sering terlihat ceria, bergantung pada pohon besar di pinggir ladang. Wajahnya membiru, lidah terjulur. Sementara mengomel di sekitarnya berserakan seperti ada perlawanan terakhir. Tidak ada yang berani mendekati tubuhnya hingga matahari terbit. Di hari berikutnya, berita tentang hilangnya Pak Sutris menyebar dengan cepat. Ia terakhir terlihat menuju sungai, tapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Hanya sandal dan topinya yang tertinggal di tepian. Warga semakin panik, bisik-bisik mulai menyalahkan kejadian malam itu. "Ini ulah arwah Nadia," ujar seorang ibu muda dengan suara bergetar. Namun, tidak semua orang merasa iba. Ada yang justru menyimpan rasa takut karena dosa yang mereka sembunyikan. Malam-malam yang panjang menjadi waktu yang tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Di salah satu gubuk kecil, Mbah Karyo, sesepuh yang dihormati, memanggil beberapa warga untuk berkumpul. Dia tidak akan berhenti sebelum balas dendamnya terbayar. "Apa yang kita bahas bukan hanya kematian. Ini adalah hukuman," ucapnya tegas, terdengar menggema di ruangan yang sempit. "Lalu apa yang harus kita lakukan, Mbah? Kami takut," salah seorang pria bertanya. Mbah Karyo menggeleng pelan. "Tidak ada tempat bersembunyi bagi mereka yang berbuat dosa. Sosok itu akan menemukan mereka, meski harus mencarinya sampai ke ujung dunia sekalipun." Kenyataannya, kata-kata Mbah Karyo tidak meleset. Para pria yang terlibat dalam malam kelam itu mulai menerima balasannya satu persatu. Sosok Nadia kerap muncul di depan mereka, dengan wajah penuh darah dan tawa yang membuat nyali ciut. Setiap kali mereka mencoba berlari, bayangan itu selalu ada di depan. Satu demi satu mereka menghilang. Terkadang jenazah mereka ditemukan di tempat-tempat yang tak terduga, terkadang hanya barang milik mereka yang tersisa. Desa itu perlahan menjadi kota hantu, dihuni oleh orang-orang yang hidup dalam teror. Di sudut-sudut desa, malam menjadi saksi jerit kesakitan yang tak pernah terdengar oleh manusia, namun cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri bagi siapa saja yang masih bertahan. Nadia, dalam balas dendamnya, menjadi bayangan yang menolak pergi, terus menuntut balasan yang setara dengan penderita yang ia alami. Ketakutan mulai melumpuhkan seluruh desa.
Suasana semakin mencekam ketika hanya beberapa pria tersisa dari malam kelam itu. Di antara mereka, Pak Darmo, seorang peternak yang selama ini memilih diam, akhirnya memutuskan untuk berbicara. Rasa bersalah yang terus menghantuinya sudah tidak ternonaktifkan. Pada suatu sore, ia berkumpul dengan beberapa warga di balai desa yang mulai sepi. Suaranya serak, penuh beban berat saat ia memulai pengakuannya. Kami salah. Kami telah menghancurkan hidupnya. Nadia datang ke desa ini untuk meminta pertolongan. Tapi kami... Pak Darmo terisak. Tangannya gemetar. Kami memperlakukannya seperti binatang. Ini semua salah kami. Warga yang mendengarkan terkejut. Beberapa dari mereka menundukkan kepala, merasa jijik dengan apa yang baru saja didengar. Kenapa baru bicara sekarang, Pak Darmo? Salah seorang warga bertanya dengan suara gemetar. Pak Darmo tidak mampu menjawab. Ia hanya duduk sambil memegang kepala. Air matanya terus mengalir, tapi tidak ada kata yang mampu keluar dari bibirnya lagi. Malam itu, ia memutuskan tinggal di rumahnya, menutup semua jendela dan pintu rapat. Ia menyulut api di ketinggian kecil di sudut ruangan, berharap panasnya mampu mengusir rasa dingin yang selalu mengancam sejak malam itu. Namun, menjelang tengah malam, suara langkah kaki terdengar di luar rumah. Awalnya pelan, kemudian semakin keras, seperti ada yang mengelilingi rumahnya. Pak Darmo memejamkan mata, berdoa dengan suara bergetar. Tolong, ampuni saya mengaku salah. Tiba-tiba, pintu depan terbuka perlahan dengan suara berderit panjang. Pak Darmo menoleh dengan wajah pucat. Di ambang pintu sosok Nadia berdiri. Gaun putihnya kotor dan sobek, wajahnya penuh luka, namun matanya yang bersimbah darah menatap tajam ke arah Pak Darmo. Tolong, jangan, bisiknya, tapi Nadia melangkah perlahan ke arah. Jeritan Pak Darmo membelah malam, namun tidak ada yang datang membantu. Esok harinya, tubuhnya ditemukan di lantai rumah dengan luka cakar di seluruh tubuh, seperti habis diserang binatang buas. Desa itu semakin dipenuhi ketakutan, dan warga yang tersisa tahu bahwa ini belumlah akhir. Nadia belum menyelesaikan tuntutan balas. Desa itu kini menjadi tempat yang tidak lagi dihuni. Rumah-rumah yang dulunya penuh dengan kehidupan, kini hanya menyisakan dinding retak dan pintu yang bergoyang tertiup angin. Keheningan yang mencekam memenuhi udara, dan setiap sudut desa terasa penuh dengan kesedihan yang mendalam. Para penduduk yang pernah tinggal di sana menghindari desa itu dengan segala cara. Mereka tidak lagi berani melintasi jalan yang menuju ke tempat itu, dan banyak yang memilih untuk mengalihkan arah jika perjalanan mereka harus melewati daerah yang begitu dekat. Seiring berjalannya waktu, rumor-rumor mengenai kutukan desa itu semakin tersebar. Warga yang pernah tinggal di sana mengatakan bahwa setiap malam, suara-suara aneh terdengar di udara. Suara tangisan yang tak bisa dijelaskan datang dari arah ladang yang dulu menjadi tempat Nadia ditemukan. Ada yang mengaku melihat bayangan putih melintas di jalan setapak menuju desa. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka merasakan angin dingin yang menusuk tulang, seolah ada sesuatu yang mengawasi setiap langkah mereka. Pada suatu malam yang gelap, beberapa orang yang penasaran mencoba mendekati desa itu. Mereka mendekat perlahan, berusaha untuk tidak menarik perhatian. Namun ketakutan terus menggelayuti setiap langkah mereka. Ketika mereka sampai di dekat rumah pertama yang pernah menetap Pak Wiryo, tiba-tiba lampu di dalam rumah itu menyala sendiri, meskipun tidak ada seorang pun di sana. Apakah kamu melihatnya? Salah satu dari mereka bertanya dengan suara bergetar. Yang lain hanya bisa menatap dengan mata terbuka lebar. Di jendela rumah itu, terlihat sosok wanita bergaun putih berdiri menatap mereka. Matanya kosong, penuh darah, dan senyumnya yang mengerikan tampak seolah siap menghukum siapa saja yang berani mengganggu ketenangannya. Mereka berlarian, berusaha melarikan diri, namun seolah ada sesuatu yang mengejar mereka dari belakang.
Dalam kegelapan malam, mereka mendengar langkah kaki mendekat, seperti sesuatu yang tidak manusiawi. "Kita harus pergi sekarang," teriak salah satu dari mereka, hampir menangis ketakutan. Sesampainya mereka di tempat aman, mereka saling menatap dengan wajah pucat. Tak ada seorang pun yang berani kembali ke desa itu. Menurut cerita yang beredar, kutukan itu tidak akan pernah berakhir. Desa itu akan terus menjadi tempat terlarang, tempat di mana arwah Nadia akan gentayangan tanpa henti, hingga tidak ada lagi yang tersisa. Orang-orang yang pernah terlibat dalam penderitaannya telah dibayar dengan harga kematian, dan kini desa itu hanya menjadi tempat yang mengerikan, timbulnya rasa takut yang abadi. Seiring berjalannya waktu, desa itu mulai menghilang dari peta. Tanahnya menjadi tandus, dan pohon-pohon yang dulu tumbuh subur di sekitar desa kini hanya tinggal batang-batang kering. Tidak ada lagi suara tawa atau kehidupan di sana. Hanya ada kesunyian yang mencekam, sebuah tempat yang akan dikenang sebagai desa yang dikutuk selamanya. Nadia, dengan balas dendam yang tak terbayarkan, akan terus menjadi bayangan putih yang menghantui setiap yang mendekat. Waktu terus berjalan, namun cerita tentang desa yang terkutuk tidak pernah terlupakan. Mereka yang pernah mendengar kisahnya akan selalu merasa ketakutan setiap kali lewat di persahabatan. Tak ada yang berani menyentuh tanah di sana. Bahkan para petualang yang penasaran pun menghindarinya, takut akan bayangan yang selalu menghantui desa itu. Desa itu telah menjadi legenda horor yang mengerikan, sebuah peringatan bagi setiap orang yang merasa bisa lolos dari kekejian dan ketidakadilan. Nadia, dengan balas dendam yang membara, tidak akan pernah pergi. Setiap malam ketika dunia gelap dan sunyi, suara tangisan Nadia terdengar di angin, mengalun pelan dan memilukan, ketakutan desa dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Orang-orang yang tinggal di desa sekitar mulai merasakan kehadirannya, meski mereka tidak pernah berani mengungkapkan apa yang alami mereka. Beberapa mengaku sering mendengar langkah kaki yang mendekati rumah mereka, atau bayangan seorang wanita berpakaian putih yang tampak menghilang saat mereka mencoba mendekat. Tetapi tidak ada yang cukup berani untuk bertanya lebih jauh, dan bahkan tidak ada yang berani berbicara keras mengenai hal tersebut. Desa yang dulu penuh dengan kehidupan kini sepi. Tidak ada yang berani menginjakkan kaki di sana. Rumah-rumah yang dulu kokoh kini runtuh karena tak ada yang merawatnya. Pohon-pohon yang tumbuh di sepanjang jalan setapak desa kini hanya menuju batang kering yang tak mampu lagi mengeluarkan daun. Waktu telah berhenti di sana, membawa serta penderitaan yang tak pernah terhapuskan. Arwah Nadia kini terjebak di antara dua dunia, menjadi bayangan yang terus bergentayangan. Ia tidak akan pernah menemukan kedamaian, karena balas dendamnya belum pernah terbalaskan. Meskipun pria-pria yang bersalah telah mati, kematian mereka tidak cukup untuk membuatnya tenang. Nadia ingin lebih dari sekedar memasak. Ia ingin dunia ini mengingat kekejian yang telah dilakukannya. Setiap orang yang berani mendekat hanya akan merasakan amukan arwah yang tak terhentikan. Suara tangisannya akan terus menggema di malam yang gelap, menjadi peringatan bagi siapa saja yang berani datang ke tempat yang penuh kutukan itu. Nadia, dengan segala rasa sakit dan kebencian yang membara, akan terus mengembara di dunia ini dan dunia lainnya, menuntut keadilan yang tak akan pernah ia dapatkan. Desa itu, yang kini hancur dan terlupakan, akan selalu menjadi saksi bisu dari kejamnya takdir. Tempat di mana balas dendam tidak mengenal akhir.